Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat semuanya, wabil khusus nikmat iman yang masih kita pegang di dada kita. Maka sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Luqman, maka kita perlu bersyukur atas hal itu dan perlu kita jaga agar terus ada dan bersemi di hati dan sanubari kita. Dan Nabi SAW memberikan clue isi-isi salah satu cara menjaganya, yaitu terus bermajelis ilmu sebagaimana sabdanya, "Wastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Maka orang-orang yang masih mau melazimi rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan mengkaji isinya, maka Allah akan limpahkan, karuniakan as-sakinah wa ghasiyatuhumur rahmat, dan akan diberikan rahmat wa hafat humul malaikah, dan saya malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-namanya akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan turun sebagaimana pelajaran kita yang lalu, dan kemudian naiknya taat dengan ketaatan termasuk salah satunya majelis ilmu, dan turunnya dengan kemaksiatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di pembahasan tentang keutamaan para sahabat. Dan di dalam kitab-kitab akidah, wabil khusus tentang yang kita bahas yaitu akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau memasukkan poin tentang pentingnya untuk menghormati, pentingnya untuk tidak menjelek-jelekan para sahabat, karena ada sebagian orang yang menyimpang dalam hal ini dan menganggap itu bukan perkara yang penting, bahkan dianggap perkara biasa. Padahal di dalam kitab-kitab akidah itu selalu dimasukkan penghormatan kepada para sahabat, mengingat mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, orang-orang yang menemani Nabi SAW, mereka orang-orang yang mengerti atau tahu turunnya ayat, kapan turunnya ayat, di mana turunnya ayat, dan mereka juga yang paling ngerti tentang apa isinya ayat. Sehingga ketika garis estafet ini terputus, ada orang yang ingin langsung menjangkau kepada Nabi SAW tapi tidak melewati sahabat, itu pokoknya tidak mungkin. Makanya orang-orang Syiah ketika mengkafirkan para sahabat itu suatu hal yang aneh. Gimana kita akan mengenal Islam yang baik ketika sahabat yang kita kafirkan kecuali 7 atau 10 orang, kayak kata-kata orang Syiah? Maka itu suatu perkara yang luar biasa aneh. Makanya para ulama memasukkan dalam perkara akidah adalah meyakini kemuliaan mereka, kebaikan mereka, dan kemudian meminta kita untuk tidak membahas kejelekannya. Dan kalaupun memang benar-benar ada kekurangan dari mereka, mereka bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas kita menjelek-jelekan mereka. Belum lagi kalau kita kembali kepada dalil, kami sudah mengingatkan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kamu caci maki sahabatku. Kenapa? Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban, sekiranya kita, kalian berinfak seperti gunung Uhud, emas semua isinya, enggak ada tanahnya, enggak ada batunya, maka enggak akan bisa mengungguli infak mereka walaupun cuma satu mud sampai atau setengahnya sampai. Maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan mereka itu lebih baik, sehingga infak yang cuma sedikit itu bisa mengungguli infak kita yang lebih gede. Apalagi di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dan yang sekarang mau kita bahas adalah Utsman ibn Affan. Dan tentu karena kajian kita bukan kajian sirah, maka kita membahasnya juga sekilas, artinya tidak terlalu dalam. Tapi kalau kemudian kajian sirah memang benar-benar dibahas dari awal proses mereka masuk Islam, kemudian perjuangan mereka sampai mereka wafat. Jadi kita membahas singkat-singkat saja, yang intinya kita ingin mengungkapkan atau ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan bagaimana keutamaan mereka, sehingga kita sebagai umat Islam harusnya banyak kemudian memuji mereka, berterima kasih kepada mereka atas apa yang sudah mereka letakkan pada fondasi agama kita di awal-awal datangnya Islam di Arab pada waktu itu. Dan apa yang mereka letakkan, mobil khusus Khalifah Utsman ini kita rasakan sampai hari ini pada dengan pegang Quran itu namanya Mushaf Utsmani. Kenapa disebut Utsmani? Karena wong Syiah karena nenek itu sekarang Utsman, sehingga Mushaf Fatimah lagi tak anteni untuk kode di akhir zaman. Kata-kata itu kalau dengan cara niku berarti kan Mushaf yang di era teko. Berarti
perhatikan orang-orang Syiah sejak awal muncul sampai saat dulu Musaf itu datang kan tersesat semua, Musafirannya gitu ya. Tapi yang terjadi ya itulah kesesatan ini. Walaupun kalimatnya kayak gitu, tetap aja ada yang melu gitu. Bahkan dengan mirani piyambak di media, di internet, di medsos gitu kan. Bagaimana wong edan kene sing ketoke kok gitu kan, apalagi orang yang ketoke solih, ketoke alim secara penampilan, tapi omongannya rusak seperti itu, nah otomatis ada yang ngikutin. Nah, maka kenapa disebut Mus'haf Utsmani? Karena waktu itu beliau radhiyallahu anhu itu gelisah karena banyaknya para hafiz Quran yang meninggal, karena banyaknya sahabat yang meninggal. Apakah meninggal karena tua atau meninggal karena peperangan? Dan itu yang paling banyak karena peperangan. Sehingga beliau kemudian berpikir bagaimana caranya bisa menjaga Quran itu. Maka beliau kemudian singkat cerita memutuskan untuk kemudian mengumpulkan para penghafal Qurannya, penulis-penulis wahyu, termasuk tulisan-tulisannya. Jadi ada di atas di atas kulit, ada yang di atas pelepah kurma, ada yang di atas kayu-kayu, batu-batu, maka semua dikumpulkan dan ditata semua dan disusun. Begitu sudah tersusun Mus'haf Utsmani itu, Rasul Utsmani, yaitu Mus'haf yang ditulis pada zaman Khalifah Utsman. Jadi bukan Mus'hafnya karangan yang Khalifah Utsman, bukan, tapi ditulis pada zaman Khalifah Utsman. Maka yang menjadi artefak-artefak tadi itu menjadi tinggalan-tinggalan tadi itu dimusnahkan, sehingga tinggal satu itu yang kemudian itu dibawa keluar Arab sampai ke Indonesia. Itu nggak terjadi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu manuskripnya itu masih disimpan. Jadi setiap datang orang menerjemahkan, nanti terjemahannya begitu. Makanya nanti versi penerbitan itu ditoto oleh Quran itu mau dari masa ke masa. Kalau teksnya Arab sama, itu tebelnya sama, rata-rata sama. Tapi di Alkitab itu ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, tergantung penerjemahnya. Karena dalam konteks penerjemah itu, penerjemah yang adil itu harusnya penerjemahan apa adanya. Yang tidak bagian dari terjemahan itu ujungnya kayak kurung. Nah makin kesini kurungnya dibuka, gitu kan, sehingga muncul. Makanya seolah-olah itu menjadi bagian dari firman. Makanya yang dengan dapati ketika mungkin dengan punya beberapa kitab yang jejer, itu tumpuan yang kan bagaimana itu. Nah maka itu secara sederhana saja menunjukkan bagaimana Allah itu punya janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra Quran dan kami yang menjaga. Ini menunjukkan bahwasanya proses ada di manusia, tapi semua atas taufik hidayah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sahabat yang mulia Utsman bin Affan yang tergerak hatinya untuk kemudian menyusun itu. Dan apa yang menjadi keputusan Utsman bin Affan pada masa itu benar-benar dihayati oleh para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Peganglah sunnah dan sunnah khulafair rasyidin. Sehingga kalau itu bagian dari keputusan khulafair rasyidin, yang mana salah satunya adalah Utsman bin Affan, tidak ada yang kemudian menentang. Ini menunjukkan konsensus, kesepakatan kaum muslimin, para sahabat generasi pertama yang mendapat ujian dari Nabi SAW, sebaik-baik generasi yang kemudian mengumpulkan Quran yang sampai hari ini dengan pegang, sepakat mereka. Makanya kalau tiba-tiba muncul orang dia gitu kan ngomong Mus'haf karangan Utsman lah, Quran yang perlu dikoreksi lah, Quran yang kontradiksi lah, Quran yang sudah kuno lah gitu. Ya Allah gitu kan. Itu kalau kita kembali kepada akidah Quran itu kalamullah gitu. Nah itu nek dia ngomong seperti itu ditabayuni dan dia yakin omongan itu dikasih argumen yo sing ngeyel seperti itu, nah udah batal syahadatnya. Jadi makanya hal-hal yang perlu kita pahami, bahwasanya para sahabat itu menjadi seperti itu benar-benar di atas bimbingan Nabi SAW. Jadi nggak kemudian tiba-tiba muncul orang yang sok piye gitu buatan, tapi lebih pada mereka itu terdidik benar-benar dari Nabi SAW, apalagi khulafaur rasyidin. Kita mulai tentang Utsman bin Affan. Nama beliau Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Usaid bin Ilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan, dengan nama panggilan Abu Amr atau Abu Abdillah. Ini kalau betul apa, nanti kalau wajib.
beliau pernah menjadi Amirul Mukminin, artinya menjadi khalifah kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum muslimin itu kadang disebut ulil amri, kadang disebut sultan, kadang disebut sebagai Amirul Mukminin, kadang disebut sebagai khalifah, kadang disebut sebagai malik rojo, tergantung wilayahnya. Di Indonesia presiden, mungkin ada Malaysia perdana menteri, gitu kan. Nah, itu pemimpin kaum muslimin. Nah, kemudian beliau juga mendapat julukan Dzul Nurain karena pernah dinikahkan dengan dua putri Nabi SAW. Dinikahkan dengan putri yang pertama meninggal, dinikahkan dengan putri yang kedua meninggal lagi, dan putrinya tinggal satu, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memilih Utsman bin Affan sebagai mantu, dan itu pasti bukan sembarangan. Makanya kalau kemudian orang Syiah mengkafirkan Utsman bin Affan, maka itu satu hal yang luar biasa, aneh dan tidak masuk akal. Apa iya Nabi salah gitu? Wong Nabi itu orang yang kemudian dikenal maksum, kalau salah itu diingatkan. Masa Nabi dibiarkan salah pada Allah? Maka tak mungkin. Ya. Kemudian beliau juga telah berhijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah beliau ikut, kemudian hijrah ke Madinah. Dan suami dari 2 putri Nabi SAW yang sudah saya singgung, ibunya bernama Arwah binti Quraish bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdul Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib bibinya Nabi SAW. Jadi bertemu dengan Nabi SAW pada Abdul Muthalib melalui jalur bibinya, neneknya Pak. Kemudian dari sisi nasab beliau orang Quraisy dan memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Selain keponakan Nabi SAW, Utsman juga menjadi mantu beliau SAW. Dengan keutamaan ini sulit bagi seorang untuk mencelanya, kecuali bagi mereka yang hatinya ada kedengkian dan penyakit. Kayak tadi saya singgung, tak mungkin Nabi itu salah milih mantu. Jenengan aja nek mantu kok kerja ning urusan ngendi, nek wong ora izin kok sisan dadi piro, dene lupa apa kan bikin bebet kubur obat apa dicek apa piro, mboten mentok yo timbangan dhewe. Nanti pengen dicek bobotnya. Ya, maka kita aja kalau pengen milih mantu aja nimbang-nimbang seperti itu, maka Nabi SAW tak perlu nimbang seperti itu, sudah dikabari nanti keliru. Itu yang disebut dengan maksud. Jadi kemudian kalau milih mantu kok keliru orang jelek, ya, mesti ada malaikat yang ngasih tahu, mesti itu. Nah, tapi karena kemudian Allah izinkan, Allah biarkan, tidak diingatkan, ya berarti ini orang baik, gitu kan? Pilihan yang baik. Beliau seorang tokoh di masyarakat, sehingga beliau menjadi orang yang baik di mata masyarakat, dan kemudian dipilihlah beliau menjadi mantu dari Nabi SAW. Kemudian beliau radhiyallahu anhu juga termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kalau sahabat secara umum ini orang-orang baik, di antara orang-orang baik ini ada orang yang lebih baik atau yang terbaik di antara mereka, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antara 10 ini ada yang lebih baik atau terbaiknya, yaitu Khulafaur Rasyidin ada 4. Jadi beliau itu baiknya berarti 3 kali Pak. Di cara matematika itu baik pangkat 3. Baik sebagai sahabat, baik sebagai 10 orang yang bisa masuk surga, baik sebagai Khulafaur Rasyidin. Ini kok ada di kafir terus piye gitu. Makanya orang-orang yang paham benar dengan logika pikir ini benar-benar ketika dengan ngomong aneh kayak gitu langsung dijauhi, karena dia pasti akan ngomong yang lain-lain yang aneh-aneh gitu. Dan ngapunten Pak, sekarang yang ngomong kayak gitu tuh nggak cuma orang Syiah, orang-orang liberal juga ngomong gitu. Nah, kemudian mereka membahas bagaimana dinamika penyusunan Quran, yang nanti kesimpulannya ada pendapat bahwasanya berarti Quran itu ada sisipan kata-kata sahabat, jadi pada itu Alkitab, dan itu sih nulis kata Islam. Hati-hati Pak sama tulisan-tulisan yang penulisnya itu nggak jelas, akidahnya nggak jelas, manhajnya, hati-hati gitu. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau juga termasuk 6 orang anggota Syuro. Jadi begitu Nabi SAW wafat, kemudian di situ diangkatlah kaum muslimin sepakat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar sepakatlah kaum muslimin Umar bin Khattab sebagai khalifah. Gak ada yang menentang,
Nah, pasca Umar bin Khattab disinilah kemudian sebagian para sahabat mulai berselisih siapa yang meneruskan. Nah, disitulah ada 6 orang anggota syura, salah satunya Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan ini yang kemudian naik menjadi khalifah yang ketiga. Dan termasuk beliau adalah termasuk salah satu khalifah al-Mahdiin yang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Makanya ketika tadi saya katakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-Mahdiin, maka dalam konteks Utsman bin Affan yang beliau termasuk di situ ya kita harus ikut. Makanya dalam proses penyusunan Quran nggak ada pertentangan, nggak ada kemudian sahabat demo menolak apa yang diputuskan oleh Utsman bin Affan. Mereka semua sami'na wa ata'na, karena yang sedang dihadapi atau yang sedang merumuskan Quran ini adalah orang terbaik yang pernah ada. Tentu kalau secara urutan akidah kita ya tadi Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan. Nah, yang menarik kalau Abu Bakar, Umar ini anak-anak mereka yang jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau Utsman dan Ali, maka putri Nabi yang kemudian dinikahkan dengan mereka, sehingga yang dua terakhir itu mantu, 2 yang pertama itu mertua. Ini orang-orang terbaik. Kalau mau Syiah dikafirkan itu piye gitu. Maka sekali lagi saya ulang-ulang, jangan sampai dengan gagal paham gitu. Jangan sampai dengan gagal paham karena ada doktrin cinta ahli bait, bagaimana mereka kemudian membuka semacam asosiasi atau kumpulan mereka ahli bait Indonesia, atau kemudian mereka promosi tentang keyakinan mereka untuk mencintai ahli bait, memangsanya kayak bener kayak apik gitu kan. Tapi ya tadi itu mereka mengkafirkan mertua Nabi, mengkafirkan mantu-mantunya Nabi. Jadi terus ahli bait yang seperti apa yang dimaksud gitu kan nggak masuk akal gitu. Jadi yang dicopot itu cuma di keluarga Ali bin Abi Thalib ke bawah, yang 3 ke atas itu nggak diambil. Padahal Ali bin Abi Thalib pasca meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha, beliau menikah dengan wanita yang lain. Beliau itu menamakan anak-anaknya itu anak sing jenenge Umar, anak sing jenenge Abu Bakar, anak sing jenenge Utsman. Jenengan nek misal duwe musuh atau duwe wong sing jenengan anyeli, misal jenenge apunten, misal jenenge Panjo. Apa itu jenengan nek duwe anak jenenge Panjo? Ora mungkin to. Anyel kok benci banget karo jenenge Panjo, anake jenenge Panjo. Ya mungkin mesti jenengan akan beri nama-nama yang lain, nama bukan nama yang orang yang jenengan benci ya gitu. Makanya sejarah itu nggak bisa dibelokkan ketika kemudian orang itu menawarkan kesesatan. Makanya sebenarnya ya pulau itu sakit sama orang Indonesia, jumlahnya ratusan ribu orang, atau ada yang mengatakan sampai 1-3 juta orang yang Syiah dan Indonesia ini. Sakit. Tiap tanggal 10 Muharram ngumpul, bukan di pengajian tapi bahas tentang tragedi kematian Imam Husain radhiyallahu anhu. Pada mulut nangis-nangis, awalnya gebuk-gebuk gitu kan. Termasuk mencaci maki sahabat di situ dalam mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, khususnya Alhamdulillah. Maka dengan jaga akidah dengan jaga akidah keluarga dengan jangan sampai masuk bersama dengan orang-orang yang tidak jelas seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara fisik beliau orang yang ganteng, lembut, memiliki jenggot yang lebat. Tentu kalau konteks ini ya untuk nabinya ada ketemu langsung, dan para sahabat itu termasuk orang yang paling senang untuk niru Nabi. Sampai yang namanya Ibnu Umar itu yang dikenal dalam sejarah itu, Nabi itu ngapunten toyang di sisi mana, di sebelah mana, dia itu pengen juga di tempat yang sama. Sampai urusan ngoten niku gitu loh. Jadi wami di masjid dia toilet kakak, wami Nabi itu milih toilet sing nomor 2. Ini rumahnya pokoknya pengennya yang nomor 2 liyane mau. Senajan sing liyane mungkin toiletnya saya atau gimana enggak mau. Dia pengen niru sunnah Nabi itu sampai sedemikian rupa. Kemudian berperawakan sedang, artinya enggak tinggi besar kayak Umar bin Khattab. Kemudian punya tulang persediaan yang besar-besar, bandungannya gede-gede, berbahu bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya bagus, dengan banyak diri pokoknya wong ganteng. Nah, Azuri mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbau bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Telapak kaki lebar itu menunjukkan orang yang giat, entah giat kerja, entah giat ibadah, dan terkait konteks giat ibadah ini. Makanya saya pernah di salah satu kajian di Jogja itu ditanya sama ibu-ibu yang bersepuh, Ustaz, saya itu
Siapa jaminan bu, yo anu kalau saat dunia ada subuh, yo mungkin kira-kira seperempat menit gitu kan. Nah terus aku pengennya tahajud terus tapi yo kadang mepet itu kan juga bisa 11 rakaat. Itu gimana? Yo saat bisanya saat tekannya. Nantinya kalau dengan seperti cuma 2 rakaat tambah 1 itu apa-apa. Nah nopo angsal nonton itu angsal. Usman bin Affan itu tahajud pun sak rakaat tok. Rakaat tok. Iku berarti salat apa niku? Witir tok. Ning nganggo ning iki sing diwaca Al-Baqarah tekan An-Nas Pak. Jadi ngaten jam tunggal kalau setengah kali nanti mes subuh. Sing diwaca Al-Baqarah ane An-Nas. Situ tok. Artinya dalam konteks tahajud, okay, niku apa yang kemudian panjenengan bisa dan sanggup silakan. Gak kudu 8, gak kudu 20, gak kudu 40. Artinya nantinya dengan ngapunten tarawih niko gitu. Dengan kok kamu dengan 20 atau 30 dengan ini rasa ini benar 11 tapi istiqlal wae mboten nggih. Artinya mau 20 mau 11 itu sama-sama boleh dalam Islam. Dengan ada Saudi 23 gitu. Sama bidarnya. Nah, maka ketika kita kontekan ke Utsman bin Affan, 1 rakaat walaupun itu tidak setiap hari, tapi ada yang menyaksikan beliau tahajud di Masjid Nabawi itu 1 rakaat, tapi benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Nah, dengan keselamatan, nah ini yang tertolong nih, jadi dengan tinggal sholat, gitu, terus mundur juga nih, jarak Quran itu, terus betul, senderan itu di Quran, dengan mundur Quran sing Quran lansia, sing ukurannya A3, katanya digelar itu sampai tangan, kayak mereka blok, atau, nah terus dengan sholat, kalau diwocok, gitu kan, nah kalau kali itu orang kan sama, gitu, mau kali kok saya, kesel tak, masuk kalau juz. Dan dengan kesel karena itu sholat sunnah dari awal dengan lingkup itu benar, pikir itu benar lah. Tapi dengan sholat wajib berdiri, nek mampu berdiri. Jadi baru boleh duduk kalau nggak sanggup berdiri. Tapi dalam konteks sholat sunnah sejak awal dengan duduk itu ansal. Jadi dengan Ramadan ini tahajud atau sholat tarawih sajus dengan memang dari awal rasa sanggup kira-kira nek full sajus. Saran pulau, apa berdalam tengah. Jadi mendingan bawa kursi gitu loh. Kursi lipat itu masih cilik itu. Jadi nek berdalam yang tengah nyaman, tapi nek dengan nanti rampung. Nah, kata Nabi dapat pahala sholat malam semalam suntuk karena bersama dengan imam. Maka itu yang bisa apa namanya kita tiru bahwasanya beliau ini udah orang yang ahli ibadah sehingga kakinya lebar. Salah satu sebabnya. Kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, orangnya santun, bahkan sangat pemalu, dermawan dan terhormat. Saking pemalunya Nabi itu pernah selain berbaring buat tergantung lekat, senderan. Orang Arab itu sedangnya linggung itu kan saya atur kalau senderan. Nah, ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk, Nabi kita sering nonton ini posisi ini. Begitu kemudian Umar bin Khattab masuk, Nabi kita sering nonton. Begitu Utsman yang masuk, Nabi langsung kemudian enggak nonton apa istilahnya pakaiannya, nonton posisi duduknya, gitu kan. Karena beliau ya, lebih malu kepada Utsman bin Affan daripada yang dua ini santai. Gitu. Karena para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau pada kesempatan yang sempit ini. Maka untuk kehidupan akhirat beliau termasuk orang yang senang menolong orang lain, berderma seolah-olah hartanya seringan buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya tembus angin. Jadi bukan dan kesempatan itu beliau langsung lancar. Sampai ada kisah yang saya pernah dengar dari salah seorang guru saya itu, dan saya baca juga di sirahnya itu, bagaimana ketika kaum muslimin di Madinah itu dalam kondisi kesulitan makan, macam kayak panjang. Orang-orang Yahudi bosan main rego. Jadi orang-orang Yahudi zaman itu ini orang yang kita ya, penimbun itu, Cina apa semua atau secara COVID itu. Jadi ada orang kosong, kangenan boleh maskernya malah ditimbun di sana. Mikirnya untuk hilangkan apa
sehingga makanan makin melambung. Utsman bin Affan kemudian mendatangkan kafilah dagang 1000 ekor unta yang kemudian setiap unta itu bawa bahan makanan kiri kanan. Ada sebagian yang menyebutkan satu sisi itu 30 kilo, ada yang menyebutkan sampai 50 kilo, jadi paling minim ya setengah kental, nanti sak kental itu gawane si unta itu kiloton nanti totalnya. Nah, begitu masuk Madinah, belum masuk Madinah cekat sama Yahudi. Tak bayari, tak tukuni, sampai wani piro. Yo tak tambahi piro lah 20%, oga gitu. Yo tak tambahi 2 kali lipat, oga gitu. Terus piro jalurmu? Ada wani 10 kali lipat, tak kayak ini. Bos, dia semua saya belum bayar semua gitu. Jual Yahudi itu juga mikir itu, nek jalurmu semua emang semua sih nggak bayar ini. Kalau itu karena bahan pokok, mereka ya mikir, nek iki ra bodol, kok pasti napa? Pasti ya rusak bahan pokok. Nek mulane kain itu mungkin awet atau bisa lama, tapi nek bahan pokok kayak gandum, kemudian kurma dan yang semisalnya itu kan bisa rusak kalau lama. Jadi orang Yahudi sudah merasa di atas angin. Ora mungkin ra bocor iki tawaranku menarik, tapi nek tak njalukmu semono, kuwi kok koyone kok gak masuk akal itu. Secara bisnis gak masuk akal, sapa sing bayar semono. Terus nek ra bocor ke barang sak mono kae 1000 kafilah dagang biar. Jadi 1000 dikalikan satu kuintal itu kan nek 10 kuintal itu 1 ton, berarti kan sekitar 100 ton bahan makanan pada waktu itu gitu. Tentu orangnya juga nggak sebanyak sekarang. Sekarang 100 ton mungkin mau 10 truk atau 15 truk gitu kan. Tapi nek zaman itu kan benar-benar gowo barang segitu melewati padang pasir itu kan perjuangan banget gitu. Maka orang Yahudi itu sebenarnya sopo dengan bayar dek barangnya akeh, bahan pokok, nek rambut dol kunyit rusak, rawurung ke rugi. Kira-kira gitu logika berpikir pakul ala Yahudi. Kata Utsman bin Affan, iki wis tak transaksi karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah dibayar 10 kali lipat. Jadi maksudnya apa? Menurut saya maksudnya apa? Dikeke malah ngomong ra duwe kon jigo. Jadi boten dijual mati dongki. Apakah Utsman sejak itu makin ra duwe boten makin sugih. Bahkan saking sugihnya ada sumur rumah yang pernah dibeli dari orang Yahudi itu sampai hari ini itu masih ada. Jenengan yang Madinah, jenengan yang misal enten nama Turki atau sinten atau jenengan antarkan ke sumur Utsman, kesehatan kebone niku kalian kemudian sumur ini. Dan gelalah pemerintah Saudi itu amanah Pak sampai 3 menteri urusan wakaf. Jadi wakaf ngoten niku pemerintah Saudi ora gelem nganggo Pak. Makanya ini benar-benar digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sehingga hasilnya sebagian niku kemudian ditabung, dicelengi, dilumpuhkan nama mereka, dan sebagian diserahkan ke kaum muslimin. Akhirnya kemudian diberikan hotel Utsman bin Affan dan seterusnya. Jadi namanya sedekah yang benar-benar semulur sejak zaman itu sampai hari ini masih ada. Dan itu keberkahan orang soleh. Lah orang kaya ngono terus diloke kafir. Terus pangkatmu apa, ilmu sepiro, jasamu ning agama apa, kan itu sebuah pertanyaan besar. Dan ini ngapunten ya, kalau nek ngomong kaya ngoten niku wah angel rampung, ora karo-karuan. Tapi ya namanya kita warga masyarakat ini soalnya ya ngurus jodoh, wah enak kok. Dan benar-benar di medsos itu ya mereka keluar kata-kata cacian, hinaan, tuduhan dan memperingatkan. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang baik dan saking baiknya sampai hartanya itu kalau diinfakkan itu kayak enggak ada hitungan. Dan Utsman bin Affan masuk Islam di awal mula dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq, dari atas prakarsa dari Abu Bakar As-Siddiq dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW dikisahkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, Nabi SAW dakhala haitan wa amarani bi hifdzi babil haid. Bahasa Nabi SAW masuk ke tempat untuk buang air dan
Jadi ada tempat khusus buat buang air dan Nabi meminta saya untuk menjaga pintunya. Mungkin zaman itu pintunya bukan enten boe nopo gitu. Baca rajulun yasta'din, maka datang orang yang minta izin untuk masuk. Faqala, kata Nabi sallallahu kata orang itu, kata Nabi sallallahu dan lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih tahu orang yang mau masuk itu bahwasanya yang akan datang ini kasih tahu dia kalau kamu itu adalah penghuni surga. Kamu tadi haidun ini terjemahannya adalah kebun. Jadi Nabi masuk satu kebun dan pintunya bukan tempat buang air ya kebun. Jadi di situ pintunya disuruh jaga Abu Musa al-Asy'ari tunggunan. Nah kemudian ada yang minta izin masuk. Oh mana ngomong oleh penghuni surga. Faidah Abu Bakar. Ternyata yang masuk pas pertama itu adalah Abu Bakar. Summa ja'a akhar, kemudian datang yang kedua yasta'din dan dia minta izin. Faqala, dan dia kemudian Nabi SAW kemudian bersabda, "Idzun lahu wa basyirhu bil jannah." Kasih izin dia, biarkan dia masuk dan kasih tahu kalau dia juga penghuni surga. Kemudian begitu dibuka pintunya, faidah Umar, ternyata Umar. Kemudian summa ja'a akhar, datang yang ketiga yasta'din minta izin untuk masuk. Fasakata Hunaihah summa qala, maka beliau terdiam sejenak lalu bersabda. Jadi kalau yang tadi yang 1 2 ngomong kayak penghuni surga, begitu yang ketiga beliau cuma sekedar menang sedikit gitu. Kemudian beliau mengatakan idzan lahu wa basyirhu bil jannah alam balwa satusibu. Ini yang kemudian menjadi. Jadi beliau mengatakan, jadi beliau itu mau ngomong itu ada sing 212 kasih tahu ambil surga. Yang ketiga ini beliau merasakan kesedihan Rasulullah. Beliau mengatakan kasih tahu dia penghuni surga. Ning untuk masuk sana ternyata Allah berkenan atau menghendaki dia mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Dan benar-benar Utsman bin Affan itu kena musibah, yaitu apa? Dibunuh orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka kemudian datang mengepung ketika beliau sedang baca Quran dan pada saat beliau sedang puasa. Makanya orang itu kalau belajar banyak tentang agama, mengenal banyak tentang Quran dan Sunnah, benar-benar mendengar majelisnya isi Quran Sunnah, itu nggak berani Pak macam-macam sama yang namanya sahabat apalagi khulafaur rasyidin. Maka orang-orang yang nggak belajar ini mau Islam ini mau semangat kok tapi ora tau sinau. Jangankan kok mau ngenyek, mau ngelok bahkan mereka berani untuk membunuh. Jadi benar-benar melompat pagar, masuk rumah, didobrak, kemudian dibunuh. Dan khalifah ini diam aja, nggak melawan. Karena koyok semacam dia itu semacam itu takdirku, aku tak memenuhi takdirku, aku kudu mati di tangan orang-orang ini dan aku masuk surga. Nonton ya. Ketika kita itu mendengar kayak gini nih, maka para sahabat pada waktu itu banyak yang kemudian sedih. Karena aku semakin apa pun juga nggak mau pada waktu itu dikepung, dibela itu nggak mau, mesti nggak mau apa-apa. Ini harus jatahku untuk ini. Dan benar-benar terjadi. Jadi Utsman bin Affan meninggal di atas musibah tapi penghuni surga. Artinya orang-orang yang membunuh beliau itu sudah salah. Dan ketika kemudian Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga pada saat dia hidup dan faktanya kematiannya juga seperti yang disampaikan Nabi SAW, maka begitu Utsman bin Affan sudah nggak ada, yaitu sudah nggak bisa diotak-atik lagi posisinya. Artinya beliau ini ya sudah dinas sebagai penghuni surga pas Nabi hidup dan nyatanya beliau juga meninggal sebagaimana yang dinubuatkan atau disampaikan Nabi SAW. Ya sehingga ya nggak bisa kemudian datang orang setelahnya ngomong kemudian Utsman itu wong kafir, piye ceritane gitu loh. Ya. Karena apa? Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa radu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wahyu sudah selesai. Quran sudah selesai turun, Nabi sudah selesai bawa misi, Nabi sudah wafat dan ketika hidup sudah ngomong gitu. Begitu kemudian beliau wafat, singkat cerita Utsman bin Affan mengalami seperti yang disampaikan Nabi. Kok tiba-tiba ada orang nongol ngomong Utsman kuwi kafir. Ini ceritanya piye gitu. Kowe entuk omset kok ngendi gitu. Niku sami kados kiai-kiai yang kemudian mengatakan
nek jenengan kol-kolan ning kene, kok ketemu karo Nabi Muhammad SAW ning kene siji. Sing keloro jenengan ora bakalan susah uripe mergone Habib Fulan bin Fulan ini menteri agamane, menteri keuvangane Gusti Allah. Dadi ini jenengan akan dijamin rezekine. Nah, pertanyaannya, Quran wis turun, hadis wis rampung, kok kowe iso ngelak ngono? Dasarmu apa? Ngimpi. Ngimpi sapa? Ngimpiku. Ya wis dadi ngimpimu wae. Maka ketika kita ngomongkan agama, apalagi akidah, apalagi barang gaib, kita harus kembali kepada dalil. Dan dalil niku pun rampung. Quran niku nggih niku surat yang semonten niku 114 juz yang 30 ayatnya wonten 6200 sekian. Maka enggak bertambah lagi ayatnya. Hadis nggih mengatakan nggih cekap semonten niku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunnah udah enggak ada lagi kitab setelahnya. Hadis yang baru muncul udah enggak ada. Makanya kok enek wong ngaku-ngaku ngoten niku Nabi sudah magri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ba'ali yang muta'amidan waliyata bawa mengatahu minanna. Sapa wong sing wani ngapusi dan kemudian mengatakan kuwi sapa aku, maka hati-hati ngumpul-ngumpul ning neraka. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ucapan Nabi sudah selesai, enggak bisa ditambah-tambahi ngoten. Makanya nek wong ngaku menteri keuvangane Allah itu terus SKN nanti disumpahi kapan, fotone ndi gitu kan. Nah, jawabannya ujung-ujungnya mimpi. Ini mimpi Habib Fulan bin Fulan, ini mimpi si Fulan, ini mimpi apa ceritanya gitu. Dan mimpi yang kemudian tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah itu harus ditolak. Bukan itu akidah. Kebaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedudukan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Wan bin Jabal radhiyallahu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi timbangan yang lain. Ternyata aku lebih berat dari mereka. Jadi Nabi diletakkan di satu daun timbangan, umat kita semua daun timbangan yang satu, Nabi lebih berat. Nah, tentu ya pastilah. Nah kemudian diletakkan Abu Bakar di satu timbangan dan umatku di sisi yang lain. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari umatku. Jadi Abu Bakar memiliki, kemudian kita semua di sebelah sini lebih berat Abu Bakar. Oke, insya Allah ini pasti begitu. Nah kemudian setelah itu diletakkan Umar di satu daun timbangan dan umatku di timbangan yang lain, ternyata lebih berat mereka. Jadi begitu kemudian Umar ternyata lebih berat umat Islam semuanya. Kemudian lalu diletakkan Utsman di daun timbangan dan umatku di timbangan yang lain, ternyata Utsman lebih berat daripada kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada di Al-Ma'rifatu wa Tahrif, sebuah kitab tarikh. Hadis yang serupa diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Khattab. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman yang lebih baik dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya orang yang terbaik dari umat ini dikumpulkan lalu ditimbang dengan salah satu dari 3 orang sahabat Nabi SAW, niscaya timbangan mereka tetap lebih berat dibandingkan seluruh orang terbaik itu. Kemudian keutamaan yang ketiga diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Aisyah, keduanya menceritakan anna Abu Bakar istadzana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa murtajiun ala firasi Aisyah. Bahwasanya suatu ketika Abu Bakar minta izin untuk menemui Nabi SAW. Jadi ini yang diriwayatkan adalah Utsman bin Affan dan Aisyah. Suatu ketika Abu Bakar minta izin untuk menemui Nabi SAW. Ketika itu beliau sedang berbaring di tempat tidur Aisyah sambil memakai kain panjang istrinya, tadi yang saya ceritakan tadi. Kemudian beliau mengizinkan Abu Bakar karena Abu Bakar minta izin, dan beliau tetap dalam kondisi berbaring dengan kain panjang istrinya tadi. Kemudian Abu Bakar mengutarakan keperluannya ini itu kemudian pergi. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu minta izin untuk ketemu dan beliau mengizinkan dan Nabi dalam kondisi seperti itu. Jadi ini bagian dari adab yang dibolehkan dalam Islam ya. Jadi misalnya ngapunten dengan lagi leleh kesehatan biaya tugi dengan ngobrol kali leleh itu boleh, nggak harus duduk, gitu. Jadi di sini Nabi tetap dalam posisi berbaring, kemudian tamunya dalam posisi duduk. Nah, kemudian setelah itu datang Umar, Nabi tetap kondisi seperti itu. Begitu Umar mengutarakan keperluannya dan setelah itu pergi, Nabi juga seperti itu. Begitu kemudian
kemudian Utsman bin Affan minta izin masuk, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, ambilkan atau tutupkan bajumu padaku. Jadi minta kain lagi untuk ditutupi. Lalu utarakan keperluanku, lalu aku pun pergi. Nah begitu Utsman pergi, Aisyah bertanya, "Hai Rasulullah, tindakanmu terhadap Abu Bakar dan Umar kok tidak seperti tindakanmu kepada Utsman?" Artinya kok ketika Abu Bakar dan Utsman yang masuk, sedangkan kok tetap pelekaran. Begitu kemudian yang masuk Utsman, kok sedangkan terus jengkok pakaian, kemudian buatan dalam posisi yang tadi itu tapi berusaha untuk duduk gitu kan. Maka beliau SAW mengatakan, sesungguhnya Utsman adalah seorang pria pemalu dan saya khawatir kalau dia mengizinkan dan saya dalam keadaan demikian dia malu tidak mengutarakan keperluannya. Jadi Nabi itu khawatir kok Nabi lagi istirahat malah kasih dia ngomong, kan buatan siap kalau tak mundurkan soal apa. Maka Utsman itu pemalu, saking pemalu nih, maka kemudian Nabi pilih duduk. Aku siap mendengar ceritamu. Cerita tak Utsman bin Affan. Begitu selesai pulang. Nah sehingga panjenengan ini kita diambil ibroh, panjenengan yang misal kertas enten sederet atau rencang sing isinan usul rasa ditawari kerso muncul mesti jawabane boten, kerso dahar jawabane boten, padahal yo luwe yo lelah. Nek ketemu ngoten niku langsung dikeki go muncul, wah enak ngoten. Oh, njone coba muncul kalau dahar tawari duit itu mesti jawabane boten, kerso duit boten sithik sing kakak kerso. Maka nek pun wonten niku rasa ditawari langsung dikeki nang dumping wonten mawon. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau SAW mengatakan tentang Utsman, "Ala astahyi min rajulin astahyi minhul malaika." Apakah aku gak malu pada seorang yang malaikat aja malu kepadanya? Artinya aku malu sama Utsman. Oh malaikat itu izin sama Utsman. Makanya aku yo pengen yo tampil yang baik, duduk dan kemudian mendengarkan apa yang mau disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari kisah atau sekelumit tentang keutamaan Utsman bin Affan, dan memang ini apa istilahnya tambahan dari materi akidah tentang keutamaan para sahabat, kemudian orang yang sudah masuk surga 10 orang, dan kemudian khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan memang tidak saya ceritakan secara lengkap karena memang ini materinya bukan sirah. Poinnya yang mau saya sampaikan, sahabat itu adalah orang yang baik, orang yang mulia di mata Nabi SAW, dan dipuji oleh Nabi SAW dengan sabdanya, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa ketika aku hidup. Dan ketika aku hidup berarti di situ ada sahabat. Kemudian mereka para sahabat ini ada yang terbaiknya 10 orang yang dijamin masuk surga, itu salah satunya di Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan juga termasuk dari 4 orang khulafaur rasyidin. Dan Utsman bin Affan juga mantunya Nabi SAW. Senajan putrinya sudah meninggal, tapi Nabi SAW masih teramat sangat sayang sama Utsman bin Affan, sehingga sampai sebagian ahli sejarah itu mengatakan umpama sekiranya Nabi itu punya putri lain selain Fatimah, pasti diparingi Utsman bin Affan, saking orang baik. Jadi dia orang Jawa mesti ramai, anak siji dinikahke, anak loro meninggal, anak loro dinikahke meninggal. Mesti anak keteluan tidak kena pikir-pikir, justru anakku mati nehan tetap. Itu namanya tatoyur, itu namanya tatoyur, nggak boleh. Ya. Jadi menisbatkan kesialan pada orang itu nggak boleh. Jadi kematian seorang istri karena menikah dengan laki-laki tertentu itu kalau memang nggak ada sebab akibatnya loh ya, itu nggak boleh dikait-kaitkan goro-goro pemandangan ini. Tapi memang jelas atau sebentar itu seorang istri dibunuh suaminya, itu jelas toh. Pun wonten kok bapaknya mertua terus anakku sing loro pengen sisa ya jelas dipateni meneh lah gitu kan. Nek boten wonten artinya normal pernikahan yang baik-baik aja dan seterusnya kok kemudian sakit dan meninggal itu boten karena suaminya. Jadi kita nggak boleh kemudian mengkait-kaitkan kesialan dengan manusia, hari, waktu, tanggal, angka nggak boleh. Termasuk suara-suara burung nggak boleh. Kita nggak perlu ini utang terulas, cuma tunggu enek kesialan. Aku orang lunga lah mau bareng orang orang dulu orang yang lah mau biasa nih kita sial itu kayak itu. Aku orang ngomong lah mau orang ngomong nek kiri galak, nek itu bener nggak apa-apa. Ya apa tuh tenang dicoba gitu kan. Dan itu bener apa betul ya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada
pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.